Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Felicia Lia SPD dengan NIM E4D125103332. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Bahasa Inggris LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 19 Satarmise yang telah dialihkan di SMP Negeri 4 Satarmise Utara dengan materi deskriptif teks. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Good morning, class. Good morning, Mom. How are you today? I'm fine, Mom. Thank you. I am fine too, thank you. Yes, Okay. Mom. Before we start our lesson today, I ask one of you to let us pray. Okay? Bisa satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, puji dan serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan berkat-Mu selama perjalanan kami tadi hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi di tempat ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menerangi akal budi kami agar kami dapat mendengarkan ajaran Bapak dan Ibu Guru dengan baik dan benar. Namun kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Oke, ya, terima kasih. Oke, students, hari ini hadir semua? Yes, Mom. Hadir semua? Yes, Mom. Oke, terima kasih. Dan sebelum Ibu ambil presensi, coba berdiri semua. Sudah rapi dari ujung kepala sampai ujung kaki? Sudah rapi? Apakah hari ini ada yang tidak bersepatu? Tidak ada, Bu. Oke, silakan dulu. Kita absen dulu ya. Maria Kasiana Kristiani, Maria Alfoyeni Jelita, Ildosia Cinderella Setia, Maria Desriana Dinur, Maria Sinta Dinda, Yasinta Sarastika Puspayati, Maria Ariana Setia, Maria Suryani Dia, Carolus Safrin, Present, Mom. Ignatius Kelvianus Rama, Present, Mom. Venantius Ardi Stephen. Oke, not present. Octavianus Arman, Present, Mom. oke. Yohanes Derbinus Yosafat, Present, Mom. oke. Maria Dinda, oke. Maria Aprilia Asti, Mensiana Jemima, Yes, Mom. oke. Petrus D. Budi Hasan, Present, Mom. Yohanes A. Superdi, Present, Mom. Yohanes Anggut, Present, Mom. oke. Edwanus Gonzales Nisa, Present, Mom. oke. Katarina Milanaung, Yes, Mom. Maria Yasinta Andini, Yes, Mom. Yohana Mus, Present, Mom. oke. Oke, students, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, sebagai anak Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Oke? Silakan berdiri. Dalam
Terima kasih, silakan duduk. Oke, sudah sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu mau bertanya. Bisakah kamu deskripsikan teman sebangkumu, sahabatmu, teman kelasmu, atau temanmu siapa saja dalam 3 kata? Oke, Ocin. Saya akan mendeskripsikan sahabat saya Oya. Oya, tall, smart, and kind, yaitu dia tinggi, cerdas, dan naik. Oke, sahabat Ocin adalah Oya. Oya itu tinggi, tall, smart, and kind. Oke, tepuk tangan untuk Ocin. Ada lagi? Oke, silahkan Misha. Saya akan mendeskripsikan teman sebangku saya, Budi Hasan. He is short, funny, and brown. Oke, jadi teman sebangkunya Misha itu adalah Budi. Budi itu short, funny, and kind. Brown. Jadi dia itu berkulit coklat, pendek, dan menarik. Oke, tepuk tangan untuk Misha. Oke, students. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah mengidentifikasi kosakata dan struktur kalimat untuk mendeskripsikan orang. Jadi mengidentifikasi kosakata dan struktur kalimat untuk mendeskripsikan orang. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama pada hari ini. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat pendek untuk menggambarkan ciri fisik dan kepribadian seseorang. Jadi bagaimana kita bisa menyusun sebuah kalimat pendek untuk menggambarkan ciri fisik dan kepribadian seseorang. Oke, kemudian yang ketiga yaitu menyajikan tes deskriptif tentang orang secara lisan. Setelah kita mendeskripsikan, kita menyajikan tes deskriptif itu secara lisan juga tulisan. Jadi ini 3 poin dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon untuk diingatkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau memberikan sebuah tayangan video. Coba perhatikan. Hi, my name is Jenny. I am from Indonesia. I am 20 years old. I am a college student. I have one brother and one sister. My brother's name is Gary. He is a doctor. He works in the hospital of Jakarta. My sister's name is Juna. She is a teacher. My brother has black skin and brown eyes. My sister has white skin and curly hair. I love my family. Oke. Sudah dengar? Sudah tahu? Oke. Aku mau bertanya dulu dari sekilas tentang video. Kira-kira video tersebut tadi tentang apa? Oke, Pim. Video tersebut mendeskripsikan diri sendiri dan anggota keluarga. Oke, video tersebut tadi dia mendeskripsikan dirinya sendiri Dan anggota keluarga. dan anggota keluarga. Tepuk tangan untuk itu. Oke anak-anak, dari materi kita hari ini itu tentang descriptive text. Kalau dengar kata deskriptif, pasti sudah ada dalam bayangan. Oh, berarti mendeskripsikan seseorang. Oke, jadi apa itu descriptive text? Or what is descriptive text? Descriptive text is a text to describe something. Like people, animal, hewan, or thing. Jadi teks deskriptif
deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa orang, bisa hewan, bisa benda, bisa juga tentang tempat. Jadi itu pengertian dari teks deskripsi. Paham? Paham, Bu. Oke, Kevin, paham? Paham, Bu. Oke, boleh taruh di meja bukunya. Oke, kemudian yang kedua ada purpose of descriptive text. Jadi apa sih tujuan dari teks deskripsi? Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu. Jadi itu tujuannya, untuk mendeskripsikan sesuatu. Kemudian yang ketiga, the generic structure of descriptive text. Jadi struktur dari teks deskripsi. Di sini ada dua struktur. Yang pertama ada identification, kemudian yang kedua ada description. Oke, identification ini itu memperkenalkan sesuatu yang akan dideskripsikan. Memperkenalkan sesuatu yang akan dideskripsikan. Itu identification. Kan Pine? Oke. Kemudian yang kedua itu description. Oke, description ini berisi penjelasan atau gambaran detail tentang sesuatu yang akan dideskripsikan. Jadi di sini berisi penjelasan secara detail tentang sesuatu yang mau dideskripsikan. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kemudian ada language feature. Language feature atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada pronoun, kemudian ada penggunaan has or have, dan yang ketiga ada adjectives. Jadi ingat, di language feature ini ada 3 poin. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Pronoun. Ada yang tahu seperti apa pronoun? Oh ya? Oke, pronoun ini kata ganti. Oke? Kemudian ada penggunaan has, have, ada adjective atau kata sifat. Oke. Kemudian Ibu di sini ada paparkan contoh teks. Contoh teks. Mr. Rizal is my uncle. He is a handsome. He is a doctor. He works in Siloam Hospital. He has pointed nose. He is tall. He has black eyes and hair. He is 40 years old. He is kind. Mr. Rizal adalah pamanku. Dia ganteng. Dia seorang dokter. Dia bekerja di rumah sakit Siloam. Dia memiliki hidung yang mancung. Dia juga tinggi. Kemudian dia memiliki mata dan rambut yang hitam. He is 40 years old. Dia sudah berumur 40 tahun. He is kind. Jadi orangnya menarik. Oke, dari teks tadi Ibu mau bertanya. Kira-kira mana yang disebut dengan identification? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, identification-nya itu adalah ada di kalimat pertama atau paragraf pertama. Paragraf pertama itu yang mana? Oke, kelas 9. Yang mana paragraf pertama? Desri. Mr. Rizal is my uncle. Oke, Mr. Rizal is my uncle. Tepuk tangan untuk identification dia selalu berada di awal paragraf atau selalu berada di kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Kemudian description-nya ada yang tahu? Where is the description from the text? Di paragraf kedua. Oke, paragraf kedua. Di mana he works in Siloam Hospital, he has pointed nose, he is tall, he has black eyes and hair. Oke, kita tepuk tangan untuk Ali. Oke, untuk materi deskriptif teks sampai di sini paham? Paham.
describing people, menggambarkan atau menjelaskan orang. Oke, bagaimana sih menggambarkan atau menjelaskan orang? Apa sih yang perlu dilihat? Yang pertama itu adalah describing physical appearance. Jadi yang pertama yang dilihat itu adalah menggambarkan penampilan fisik. Kita melihat dulu bagaimana penampilan fisiknya. Kemudian di sini ada kosakata atau vocabulary. Oke. Supaya kita tidak bingung bagaimana sih ketika kita menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang. Jadi di sini sudah ada kosakatanya. Yang pertama itu ada bagian tubuh. Kemudian yang kedua itu ada contoh kata sifat. Jadi bagian tubuh, hair, sudah ada di contoh kata sifat atau adjective. Misalnya long, panjang, short, pendek, curly, keriting, straight, lurus, black, hitam, brown, coklat, blonde, pirang. Ketika kita mau mendeskripsikan bagian tubuh hair atau rambutnya, yang perlu diperhatikan adalah yang dicontoh kata sifat. Oke, kemudian yang kedua, bagian mata atau eyes. Ada big, besar, small, kecil, round, bulat, blue, biru, brown, coklat, black, hitam. Jadi yang perlu dilihat adalah yang ada di contoh kata sifat supaya kita tidak bingung. Oke, kemudian yang ketiga ada height, yaitu tinggi badan. Contoh kata sifat atau adjective. Tall, tinggi, short, pendek, medium height, tinggi sedang atau tinggi yang pas-pasan. Oke, tinggi sedang itu tinggi yang pas-pasan. Kemudian yang keempat, yang kelima ada skin. Yang keempat ada tall, tinggi, kemudian short, pendek, medium height, tinggi sedang. Kemudian contoh kata sifatnya ada slim, langsing, fat, gemuk, thin, tipis, or kurus. Tipis atau kurus. Kemudian atletis itu tubuh yang bagaimana? Berotot ya, berotot. Kalau yang sering berolahraga dia berotot. Jadi itu tubuh atletis. Oke. Kemudian ada tube, tembem. Oke. Kemudian yang kelima ada skin atau kulit. White, putih. Fair, adil. Fair, adil di sini adalah yang hitam manis. Jadi dia berada di hitam, bisa juga berada di putih. Kemudian dark, gelap, light, cahaya. Kemudian tiny, kecoklatan. Oke, sampai di sini paham? Paham. Jadi ini tadi bagian tadi apa? Bagian tadi apa? Bagian describing physical appearance. Oke. Kita ice breaking dulu. Saya lihat semuanya sudah pada ngantuk. Oke? Silakan berdiri. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my students. How are you? I'm great. Good morning, my students. Good morning, my students. Good morning, my students. How are you?
hair. Dia memiliki rambut panjang dan dia memiliki rambut panjang dan hitam. Dari contoh kalimat ini, yang mana yang termasuk bagian tubuhnya? She has long, coba ingat baik-baik dari penjelasan tadi. She has long, straight, black hair. Kira-kira yang mana yang termasuk bagian tubuhnya? Ada yang bisa? Yes, okay. Hair. Hair? Hair. Kita tepuk tangan untuk yang kedua itu adalah hair. Oke, adjektifnya ada yang bisa? Oh ya, long, Panjang. iya. And then apa lagi? Ada dua. Black. Oke, long and straight leg. Ya, itu dia punya bagian kata sifat. Oke, tepuk tangan untuk Boya. Oke, kemudian contoh kalimat yang kedua itu he is tall and slim. Dia tinggi dan langsing. Oke, dari kalimat ini mana dia punya anggota tubuh? Budi. Tall. Oke, tall. Tepuk tangan untuk Budi. Kemudian adjektifnya yang lain. Adjektifnya atau kata sifatnya. Coba ingat tadi yang sudah dijelaskan. Hah? Mira. Bisa? Oke, adjektifnya adalah slim. Adjektifnya slim. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, they have blue eyes. Mereka memiliki mata yang biru. Oke, mana anggota tubuhnya? Alin. Bukan eyes. Eyes. Oke, tepuk tangan untuk Alin. Oke. Dari ketiga contoh ini mungkin ada yang bisa buat contoh, mungkin tadi sudah cepat tangkap. Oh, begini. Jadi ada yang bisa buat contoh lain selain yang ibu paparkan? Oh ya. I want to be described about the dragon king. No. Yoga is black skin. Oke, yoga is black skin. Dari yoga itu memiliki kulit yang hitam. Bukan untuk dia. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, good. Sekarang kita masuk ke poin kedua dari describing people, yaitu ada describing personality, menjelaskan tentang kepribadian. Kalau tadi itu menjelaskan tentang apa? Skala Braintree tentang apa tadi? Fisik. Tentang fisik. Sekarang tentang kepribadian. Oke. Di kosakata atau vocabulary ini ada dua bentuk dia punya kosakatanya. Yang pertama itu ada positive attitude atau sifat positif. Kemudian yang kedua ada negative attitude atau sifat negatif. Jadi pada saat ketika kita mendeskripsikan seseorang, bukan hanya penampilan fisik yang kita deskripsikan, bukan hanya sifat positif yang kita deskripsikan. Tentunya ada juga sifat negatif. Oke. Jadi ada kind, baik, kemudian ada friendly, ramah, kemudian ada honest, jujur, funny, lucu, kemudian smart, cerdas. Itu dia punya positif attitude. Kemudian negatif attitude, lazy, malas, rude, kasar, kemudian selfish, egois, arogan, sombong, careless, ceroboh. Jadi ini adalah kosakata ketika kita mendeskripsikan dia punya kepribadian. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Sekarang poin 3 dari describing people,
yaitu struktur for describing people. Jadi apa sih strukturnya untuk membuat deskripsi atau untuk membuat deskripsi? Coba kita perhatikan di poin 1, name is head, body, age, and has hair, eyes, skin. Itu struktur yang pertama. Jadi ada nama, ada kata bantu, yaitu adalah tinggi, tubuh, usia, dan memiliki rambut, mata, kulit. Kemudian struktur yang kedua ketika kita membuat deskripsi, he or she is personality trait. Dia adalah, kemudian dilanjutkan dengan sifat dan kepribadian. Oke. Kemudian di sini juga ada contoh teks. My best friend is Rina. She is medium height and has curly brown hair. She is friendly and cheerful. Everyone likes her. Jadi sahabatku adalah Rina. Dia tinggi sedang atau tinggi pas-pasan. Tinggi sedang atau tinggi pas-pasan. Dia memiliki rambut coklat keriting. Dia ramah dan ceria dan semua orang menyukainya. Jadi dari poin pertama sampai di poin ketiga tadi, kemudian sudah melihat contoh teks. Apakah sudah paham? Sudah. Kelas 9 sudah paham? Sudah. Oke, students sudah paham? Sudah. Oke, good. Oke. Untuk materi sekian dulu. Sekarang kita masuk dalam bentuk kelompok. Kita bagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, silakan. Oke, sebelum dibagikan yang KPD, kita stretching dulu. Stretchingnya adalah tepuk base. Tepuk base. I'm the best. You are the best. We are the best.
Sudah? Sudah?
Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Halo saudara. Kita akan mulai presentasi, mulai dari kelompok 1. Waktu diberikan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok yang lain mendengar hasil presentasi mereka. Oke? Okay, my friends, now our group 1. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil kerja kelompok kami tentang Bertrand Beto. Kami persilakan kepada teman kami Uya. Oke, teman-teman, di sini kami mendeskripsikan tentang Bertrand Beto Putra Unsu. Bertrand Beto Putra Unsu is a popular young singer from Indonesia. He is well known for his beautiful voice and caring personality. Ia memiliki rambut pendek, hitam dan keriting, serta mata berwarna coklat tua. Kulitnya sawo makan dan ia memiliki senyuman cerah dan menawan. Ia memiliki tinggi badan sedang dan tubuh yang langsing. Ia sering menggunakan pakaian yang sederhana, namun bergaya, terutama saat tampil di atas panggung. Bertrand adalah sosok yang ceria, ramah dan rendah hati. Meskipun ia terkenal, ia tetap sopan dan hormat kepada semua orang. Ia juga bekerja keras dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap penampilannya. Banyak penggemar menyukainya, tidak hanya karena suaranya, tetapi juga karena sikapnya yang hangat dan peduli. Ia benar-benar menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di Indonesia. Oke, teman-teman, dari teks yang kami bacakan, identification-nya berada pada paragraf 1 dan description-nya berada di paragraf 2 dan 3. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke. Dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Silakan berdiri saja. Sebutkan 3 sifat atau karakter positif yang dimiliki oleh Bertrand Beto. Oke, sebutkan 3 sifat atau karakter positif yang dimiliki oleh Bertrand Beto. 3 sifat positif yang dimiliki Bertrand Beto Putra Unsu menurut teks adalah: yang pertama, friendly, ramah; yang kedua, funny, lucu; dan yang ketiga, hardworking, bekerja keras. Oke, itu SB. Yang pertama, ramah. Yang kedua, hardworking atau pekerja keras. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita kasih WOW untuk kelompok 1. Kasih WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Berikut kelompok Siang teman-teman, siang Bu. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Sandriana Michele adalah artis muda yang terkenal dari Indonesia. Ia menjadi populer melalui perannya di berbagai sinetron televisi dan film, terutama karena aktingnya yang luar biasa dalam sinetron Jendela SMP. Ia memiliki rambut panjang, lurus dan berwarna hitam, serta kulitnya yang cerah, mata berwarna coklat tua, dan ia memiliki senyuman yang manis dan anggun. Sandriana bertubuh langsing dan memiliki tinggi badan yang sedang.
Sandriana dikenal sebagai sosok yang rendah hati, ramah, dan bekerja keras. Meskipun ia adalah seorang selebriti muda, ia tetap sederhana dan menghormati penggemarnya, rekan kerja, serta keluarganya. Ia juga berdedikasi terhadap karirnya dan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap penampilannya. Banyak orang yang mengagumi bukan hanya kecantikannya, tetapi juga karena karakternya yang kuat dan sikap positifnya. Ia benar-benar merupakan salah satu bakat muda paling inspirasi di industri hiburan Indonesia. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kami, silakan. Oke. Dari kelompok 3. Oke, silakan Ali. Apa sifat kepribadian Sandriana Michele yang disebutkan dalam teks? Apa sifat atau kepribadian Sandrina Michele yang disebutkan dalam teks? Coba. Sandriana Michele adalah seorang yang rendah hati. Sandrina Michele. Seorang yang rendah hati, ramah, rajin, sopan, dan berdedikasi terhadap karirnya. Oke, Alin. Jadi Sandriana Michele adalah seorang yang rendah hati, ramah, pekerja keras, dan berdedikasi terhadap karirnya. Puas? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Itu saja, Bu. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mengucap terima kasih. Oke, kita kasih tepuk cinta untuk kelompok kedua. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Next, berikut kelompok 3. Good morning, my friends. Good morning, Mom. We are from Group 3. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, vocabulary. Yang pertama itu tall, artinya tinggi. Kalau contoh kalimatnya, my brother is very tall. Dan yang kedua, friendly, artinya ramah. Contoh kalimatnya, guru baru kami sangat ramah. Dan yang ketiga, curly hair, artinya rambut keriting. Contoh kalimatnya, dia memiliki rambut keriting yang indah. Dan yang keempat, youthful, artinya ceria. Contoh kalimatnya, Rina adalah gadis yang ceria. Dia selalu membawa suasana positif di kelas. Dan yang kelima, slim, artinya langsing. Contoh kalimatnya, tante saya sangat langsing karena dia berolahraga setiap hari dan makan makanan sehat. Dan yang kedua, contoh paragraf pertama itu identifikasi. Ada contoh tesnya? Bisa dibaca? This person is a boy. Dia adalah salah satu siswa di sekolah ini. Dan paragraf kedua, he is tall and short, full black hair. Dia memakai kacamata dan sering membawa tas punggung dan stiker kartun. Dia sangat pintar dan suka membantu. Dia menyukai matematika dan selalu membawa teman-temannya saat kerja kelompok. Dia juga pendiam tetapi baik hati. Oke teman-teman, mungkin salah satu dari teman-teman ingin bertanya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Oke, dari kelompok 1 dulu. Silakan ya. What does the boy look like? Seperti apa kelihatannya laki-laki itu? Dia tinggi, memiliki rambut hitam, keriting, dan pendek, memakai kacamata, dan sering membawa tas punggung dengan stiker kartun. Oke, bagaimana Lia, puas? Sangat puas. Sangat puas. Oke, tepuk tangan untuk Oya.
suka matematika. He likes math. Jadi dia suka mata pelajaran matematika. Oke, apakah sudah puas jawabannya? Oke. Kita kasih tepuk cinta untuk kelompok 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, terima kasih kelompok 4. Kelompok 3, maaf, silakan duduk. Sekarang kelompok yang terakhir. Oke, silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Oke teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kelompok 2. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada saudara saya di sini. Oke my friends, we are from group 4. A friendly and hardworking student. His person is one of our classmates. He is in grade 9 and he is a very special friend to us. He is tall and has short, straight black hair. His skin is tanned and he has a pair of bright eyes and friendly smile. He usually wears a neat school uniform and always looks clean and tidy. He is a very friendly, helpful, and polite student. He always says hello to the teacher and smiles at everyone. He is also hardworking. He never comes late to school and always finishes his assignment on time in full. He is a little bit quick. He is a very thoughtful and respectful. We like him because he is a good friend. Seorang siswa yang ramah dan rajin, dia adalah salah satu teman sekelas kami. Dia duduk di kelas 9 dan merupakan teman yang sangat spesial bagi kami. Dia tinggi dan memiliki rambut hitam lurus yang pendek. Kulitnya berwarna sawo matang. Dan dia memiliki sepasang mata yang cerah, serta senyum yang ramah. Dia biasanya mengenakan seragam sekolah yang rapi dan selalu tampak bersih. Dia adalah siswa yang sangat ramah, suka membantu dan sopan. Dia selalu menyapa guru dengan hello dan tersenyum kepada semua orang. Dia juga rajin dan tidak pernah datang terlambat di sekolah. Selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu, meskipun dia sedikit pendiam. Dia adalah orang yang sangat bijaksana dan penuh rasa hormat. Oke teman-teman, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Oke. Dari kelompok 3 dulu. Silakan. Apa hobinya? He likes playing chess and reading books. Dia suka bermain catur dan membaca buku. Oke, jadi hobinya adalah dia suka bermain catur dengan membaca buku. Apakah sudah puas jawabannya? Oke. Silakan, mungkin ada dari kelompok lain juga. From the text, what are his personality traits? Dari teks tersebut, apa saja sifat kepribadiannya? He is smart, quick, kind, and helpful. Dia pintar, pendiam, baik hati, dan suka membantu. Oke, jadi dia pintar, pendiam, baik hati, dan suka membantu. Sudah puas jawabannya? Kalau sangat puas, Bu? Oke, sangat puas. Kita kasih tepuk cinta untuk kelompok 4. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, kelompok 4, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Dari hasil presentasi
Ibu mau bertanya. Pertanyaan nomor 1. Can you describe the famous person you admire? Atau bisakah kamu mendeskripsikan seseorang yang sangat kamu kagumi? Mungkin ada orang yang sangat kamu kagumi. Mungkinkah itu artis, penyanyi, atau ya seperti itu. Oke, oh ya silakan. I want to describe about Vedra Ginting. Vedra Ginting is one of the most famous young artists in Indonesia who I admire. She has beautiful voice and hardworking. Oke, Vedra Ginting adalah Salah satu artis muda Indonesia yang saya kagumi. Dia memiliki suara yang indah dan pekerja keras. seorang artis Indonesia yang memiliki suara yang indah dan pekerja keras. Oke. Tepuk tangan, tepuk cinta untuk Oya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, terima kasih Oya. Oke. Yang kedua. What words you come to your mind when you don't describe someone? What words come to your mind when you don't describe people? Jadi apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata describing people atau mendeskripsikan orang? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Desri. Coba. When I hear the phrase describing someone, the word that comes to mind are appearance, personality, character, and attitude. Oke, jadi kata pertama yang terlintas ketika mendengar itu adalah physical appearance atau yang namanya penampilan fisik. Yang kedua personality atau kepribadian. Oke, anak-anak kasih tepuk, kasih WO dulu dengan Desi, kasih WOB. Oke, kasih WOB. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Oke, Ibu ada soal. Soal ini dikerjakan secara mandiri atau pribadi. Silakan dibaca dan dikerjakan soal ini. Di kertas kosong ya, Bu. Diturunkan. Soal nomor 1. Which word describe someone who always tell the truth? Jadi yang mana kata yang mendeskripsikan seseorang yang selalu mengatakan kebenaran? Itu the question number 1 atau pertanyaan nomor 1. Paham? Paham. Yang mana kata yang mendeskripsikan tentang seseorang yang selalu mengatakan kebenaran? Oke? Ya, Bu. The question number 2. Pertanyaan nomor 2. She has long curly hair and brown eyes. What is the sentence describing? Jadi dia memiliki rambut panjang, keriting, dan mata yang berwarna coklat. Jadi what is the sentence describing? Jadi kalimat ini mendeskripsikan tentang apa? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian ada isi yang singkat.
singkatnya. Nomor 1, my friend is very bla bla bla. He always helps other. Jadi di belakangnya sudah ada kata yang harus diisi di dalam kolom. Jadi tinggal kamu sesuaikan dengan kalimat atau contoh kalimat yang ada. Oke? Ya, Bu. Kemudian yang kedua, describe your seatmate in 3 words. Jadi seatmate ini adalah teman duduk. Jadi deskripsikan, jelaskan teman sebangkumu atau teman dudukmu. Oke, students, sampai di sini paham? Paham. Oke, silakan mengerjakan.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Kerja masing-masing ya? Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Oke, kalau sudah silakan kumpul. Ya, Bu. Tes ini nanti saya bagikan teman ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, dari hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mendeskripsikan orang ke dalam bahasa Inggris, tentunya juga ke dalam bahasa
bahasa Indonesia. Bagaimana kita mendeskripsikan orang dari segi penampilan fisiknya atau yang namanya sikap preferensi, atau dari segi karakternya yang namanya personality. Kita sudah belajar tadi. Tentunya perlu diingat dan disimpan di sini, oke? Ya, Bu. Cara mendeskripsikan orang, kemudian menjelaskan kepribadian, menjelaskan personality, itu harus diingat, Ya, Bu. Oke, kemudian Ibu mau bertanya tentang proses pembelajaran kita dari awal sampai saat ini. Kira-kira apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang bisa angkat tangan. Oke, Budi. Hari ini saya belajar tentang cara mendeskripsikan orang dalam bahasa Inggris. Hari ini Budi sudah belajar cara mendeskripsikan orang ke dalam bahasa Inggris. Kita kasih tepuk tangan untuk Budi. Terima kasih Budi. Oke, yang kedua. Apa hal baru yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Hal baru yang sudah kamu pelajar lalu sudah simpan di sini. Kira-kira, oke, Alin silakan. Yang saya ketahui yaitu tentang kosakata seperti tall, hair, and slim. Oke, yang sudah Alin tahu adalah tentang kosakata. Contohnya tall, Hair, and slim. hair, dan slim. Oke, tepuk tangan untuk Alin. Oke, yang berikut. Bagaimana perasaan saat belajar materi describing people? Perasaannya bagaimana? Senang, kurang senang, atau lebih senang? Saya Oke, silakan Misha. merasa senang dan tertentang karena harus menggunakan banyak kosakata baru. Oke, merasa senang dan tertantang karena banyak mengetahui tentang kosakata baru. Oke, kita tepuk tangan untuk Misha. Oke, next. Apa kesulitan yang kamu hadapi? Acil. Saya masih kesulitan memilih kata yang tepat dalam menyusun teks deskriptif. Oke, masih kesulitan memilih kata yang tepat dalam menyusun deskripsi. Tentunya adalah apa yang sudah diajarkan tadi dipelajari lagi supaya ke depannya itu lebih mengetahui lagi. Oke, anak-anak. Jadi sebelum kita pulang, Ibu kasih kesimpulan sedikit tentang pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Oke? Oke, dari materi describing people itu mengajarkan kita bagaimana cara menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang ke dalam bahasa Inggris dan bagaimana kita belajar menggunakan kosakata yang berkaitan dengan penampilan fisik. Oke, jadi itu kesimpulannya. Jangan lupa belajar. Kemudian ada tugas rumah. Tugas rumah, silakan ditulis. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, jadi sebelum kita pulang, sebelum kita berdoa, kita harus pulang. Pulang dulu. Oke, saya orang pulang. Ya, tolong. Tepuk pulang. Bapak, Ibu, berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go! Oke, thank you ya. Kita berdoa. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa. Oh ya, silakan kalau kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan serta syukur kami akan kehadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas izinkan-Mu selama pembelajaran kami hari ini. Sehingga pada hari ini semoga apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru akan berguna bagi masa depan kami yang akan datang. Namun bukan kunci hari ini, esok dan sepanjang segala masa.